Oke, sebelumnya gue mau jelasin sebentar ke kalian tujuan dari playlist problematika ini cuy. Jadi tujuan playlist ini dibikin untuk menjawab pertanyaan seputar IT. Entah lu mau nanya cara solve suatu problem ya kan, dapat soal entah itu dari dosen, dari soal interview gitu, dan lu tuh bingung cara ngerjainnya gimana. Nah, lu boleh tanya-tanya ke gua gitu via DM atau via email. Nah, ada di deskripsi, ntar lu cek aja ya. Dan gua bakal jawab semampu gue cuy, dan sejelas-jelasnya, oke? Nah, di video pertama ini gue bakal ngejawab pertanyaan atau soal dari dosen gue sendiri. Ya nggak apa-apa sih, karena kan belum ada yang nanya juga cuy. Jadi ya udahlah, pakai pertanyaan ini yang dari gua. Dan ini pertanyaannya. Tugas praktikum A. Buatlah program contoh dasar penggunaan perintah if simpan dengan nama lat3_1cpp. Oh ya, ini tugas C++ ya, dengan bahasa C++. Oke sih, kita coba jawab. Oke cuy, gue udah buka Visual Studio Code ya. Di sini gue udah bikin folder namanya lat3_1 sama file main.cpp-nya. Oke, kita langsung bikin if else-nya aja pakai C++. Pertama, gue mau include tadi kan stdio ya. Nah, kita pakai iostream karena di G++ Unix itu nggak ada stdio_h. Stdio_h itu adanya di Windows, platform Windows. Terus gua kasih namespace standar biar bisa kita pakai cout. Nah, kita bikin main function. Kita bikin variabel nilai, tadi kan nilai. Terus cout, masukkan nilai gini, terus new line gini. Nah, terus kita pakai cin nilai. Nah, cin ini buat input ya. Terus habis itu jika nilainya lebih dari 70, maka kita print lulus. Tapi kalau enggak di atas 70, kita print tidak lulus. Nah, simpen. Terus kita coba compile running cd lat31 dan G++. Nah, di sini gue pakai G++ ya karena compiler bawaan dari Unix. Main.cpp. Terus kita running. Nah, mampus, error kenapa nih? Oh, titik komanya lupa cuy. Nah, kita bersihin. Kita coba running lagi. Sip. Nah, masukkan nilainya misalkan 75. Nah, lulus hasilnya. Kalau misalkan berapa ya, 60. Nah, tidak lulus. Oke. Sip. Oke, soal pertama udah selesai. Nah, gue lanjut soal kedua, yang B. Buatlah program contoh penggunaan perintah if else. Hah? If else? Lah, barusan kan if else. Bentar. Oh, yang A itu if doang, yang B if else. Gue malah ngerjain yang kedua. Ya udahlah, sama aja ya. Ini gua skip yang B, kita langsung yang ke C, yang beda. Nah, ini dia. Buatlah program berdasarkan algoritma berikut ini. Simpan dengan nama lat3_3cpp. 1. Masukkan nilai X. Jika X lebih dari 0, maka X adalah bilangan positif. Jika X kurang dari 0, maka X adalah bilangan negatif. Jika X sama dengan 0, maka X adalah bilangan 0. Oke, easy, ini sih easy, gas. Oke, kita langsung ke VS Code. Oke, kita udah di VS Code. Nah, sekarang tadi soal 3 ya, kita bikin program buat ngecek apakah itu nilai positif atau negatif atau 0. Oke, jadi langsung include iostream using namespace std. Integer main, langsung bikin main functionnya. Nah, kita bikin variabel nilai juga buat nampung nilai yang di input user. Terus cout ya kan, masukkan nilai nilai. Nah, nilai new line set. Nah,
Ini dash n ini artinya new line ya. Nah, titik koma, terus chin nilai. Habis itu kita bikin statement if jika nilai lebih dari 0, maka kita print bilangan positif. Nah, kita bikin else if nilai kurang dari 0 berarti bilangan negatif. Bilangin bilangan negatif. Oke, titik koma nih. Sip. Terakhir, jika nggak keduanya, else if lagi aja ya. Nilai sama dengan 0, code nih bilangan 0 gitu. Save, terus kita coba running. cd lat3 underscore 3 terus g++ main.cpp, kita dan lagi a.out. Oke, kurang titik koma. Nice. Oke, kita running lagi g++ main cpp terus a.out. Oke, masukkan nilainya misalkan 4, bilangan positif. Nah, misalkan kita masukin -2, bilangan negatif. Misalkan 0, bilangan 0. Oke, aman. Nomor 3 beres. Kita lanjut. Oke, kita masuk soal nomor 4 ya, terakhir. D. Buatlah program berdasarkan algoritma berikut ini. Simpan dengan nama lat3 underscore 4 cpp. Algoritmanya 1. Masukkan nilai. Jika nilai lebih dari 981 dan nilai kurang dari 100, maka huruf A. Oh, ini perhitungan nilai ya. Nilainya itu A, B, atau C, atau D, atau E. Oke, sip. Oke, gue udah paham. Ini sama kayak tadi sebenarnya if else juga, else if gitu bercabang. Nah, tapi ini agak banyak sih statementnya. Jadi kita langsung ke VS Code aja. Oke, gue udah ada di VS Code. Lanjut, kita langsung ngoding aja cuy. Include iostream using namespace std integer main. Nah, kita bikin variabel namanya nilai ya kan. Nilai, terus cout, masukkan nilai. Set. Nah, chin nilai. Nah, habis itu kita buat statement if else. Tadi berapa nilainya? Jika nilai lebih dari 81, terus dan nilai kurang dari 100, maka yang terjadi kita print E, grade-nya E. Else if nilai kurang dari 71 dan nilai kok bintang, nilai kurang dari 81, kita code B. Lanjut, bikin lagi else if nilai lebih dari 61 dan nilai kurang dari 71, kita cout C. Else if lagi nilai 51 tuh ya, nilai lebih dari 51 dan nilai kurang dari sama dengan 61, kita cout D. Nah, terakhir nih buat orang-orang PA ya, kita kasih nilai E, nilai kurang dari 51, maka cout E. Nah, ini lupa tanda titik komanya. Sip. Udah, kalau udah kita tampilkan nilai angka dan huruf. Oh iya, berarti sini kita disuruh tampilin nilainya juga. Oke, kita langsung tampilin nilainya.
Nah gini ya cara nampilin nilainya. Tambahin aja nih panah 2 lagi di belakang, terus diikutin nama variabel. Ini juga. Oke beres. Kita coba compile cd tadi lat 4 ya, lat 4, terus kita g++ main.cpp, terus a tick out. Oke, masukkan nilai misalkan 82. Oke, A ya, nilainya A, grade-nya A, nilainya 82. Misalkan 60 D, misalkan 40 nilainya, buseng nilainya. Oke, jadi itu udah soal terakhir. Oke, jadi semua soal udah gue jawab dan gue jelasin tipis-tipis ke kalian. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain kalian mau nanya, bisa DM ke Instagram gue atau kirim-kirim email ke gue. Itu semua udah ada di deskripsi, lihat aja. Oke, gitu aja. See you next time.